Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam Rasulillahil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa salih a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah sekalian, malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis Ramadan kita. Bertemukan walaupun tidak dalam satu majlis yang sama di Masjid At-Taubah, tetapi mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kehangatan Ramadan ini. Dipertemukan di dunia ini dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, di Ramadan kali ini memang ada sesuatu yang berbeda daripada Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya banyak ibadah yang begitu bebas dan mudah kita lakukan, terutama ibadah-ibadah yang berkaitan di dalam masjid. Ada buka puasa bersama, ada tarawih bersama, bahkan ada iktikaf dalam masjid 10 hari 10 malam dan sebagainya. Tetapi jangan lupa juga bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah cobaan pada kita hari ini, sebenarnya Allah juga ingin mengganti satu bentuk ibadah ke bentuk ibadah yang lainnya. Sebab masing-masing musim, masing-masing suasana memiliki keutamaan ibadah masing-masing. Misalnya begini, antara azan dan iqamah, ketika kita berada pada waktu antara azan dan iqamah, maka ibadah yang paling istimewa di saat itu adalah salat qabliyah, apalagi qabliyah subuh dan qabliyah zuhur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, bagaimana kalau di saat antara azan dan iqamah itu kita membaca Al-Quran? Juga bagus. Tetapi momennya baca Al-Quran bukan waktu itu yang paling istimewa. Jadi setiap musim itu ada waktunya masing-masing. Di waktu sahur, setiap malam, alhamdulillah, mudah-mudahan terus sampai akhir Ramadan kita dibangunkan oleh Allah untuk bangun sahur. Waktu yang istimewa waktu sahur itu adalah kita berdoa, kita berzikir, memohon ampun kepada Allah, kemudian kita melakukan salat di akhir malam. Bagaimana kalau sepertiga akhir malam itu kita habiskan dengan tilawah? Bagus, tidak ada masalah. Tapi lebih istimewa di sepertiga akhir malam itu bukan tilawah, tetapi kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, dan kemudian kita melaksanakan salat di sepertiga akhir malam. Di saat musim atau musibah corona semacam ini, Allah juga sedang menyiapkan ibadah yang dalam bentuk lainnya, sehingga umat Islam itu dalam suasana bagaimanapun dia tetap beribadah sesuai dengan masanya dan kondisinya masing-masing. Makanya saudaraku sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, salah satu yang menyebabkan keistimewaan ibadah itu berbeda-beda adalah, salah satu faktor yang menyebabkan nilainya berbeda adalah waktu dan momennya yang berbeda. Nah, di musim corona ini apa yang istimewa? Pertama, ibadah yang menjadi spesial di musim corona ini adalah tidak selalu dalam bentuk kita sholat di masjid, tetapi kita tinggal di rumah. Kita lebih banyak waktu kita habiskan di rumah, mempersulit untuk keluar rumah, kecuali kalau kita sangat terpaksa. Jangan dikira ini bukan ibadah, ini ibadah yang luar biasa. Jadi stay at home, kita tinggal di rumah, ini adalah bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kenapa? Ibadah karena kita ingin menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan ingin memutus mata rantai sebaran virus. Karena itu saudara kita yang ketika keluar rumah dia memakai masker. Saya tetap pakai masker ini karena sedang tayang saja. Keluar rumah saya pakai masker. Ketika keluar rumah, kapanpun siang dan malam ketika kita keluar rumah, kita pakai masker. Ini juga menjadi ibadah di musim corona ini. Dari mana ibadahnya? Sebagai bentuk kita mengamalkan pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tuhliku anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian binasakan diri kalian.
Salah satu bentuk ibadah kita adalah ketika kita pakai masker adalah sebagai bentuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya menjadi ibadah yang juga luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan orang-orang yang pakai masker ketika keluar rumah. Ini bukan sekedar mentaati aturan di perumahan, aturan RW, tetapi lebih utama daripada itu adalah ini bagian dari bentuk kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara kita sebagian lagi ketika dia pergi kemana-mana dia bawa hand sanitizer, atau setiap kita habis megang apa-apa kemudian kita lanjutkan dengan membasuh tangan kita dengan sabun atau dengan air yang mengalir, cuci tangan. Atau ketika kita menjaga jarak dengan saudara kita sekitar 1 meter dalam dialog kita, ketika kita ketemu dengan orang kita tidak berapat-rapat, bahkan sebagian ada yang tidak berjabatan tangan karena khawatir kita tidak tahu tangan siapakah yang ini ada membawa virusnya. Biasanya kita disunahkan untuk berjabatan tangan, sekarang boleh jadi berjabatan tangan itu tidak berjabatan tangan menjadi sesuatu yang lebih baik daripada berjabatan tangan. Di saat kemungkinan virus itu yang masih kita tidak tahu, menghindarkan musibah atau menghindarkan mudarat ini menjadi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudaraku sekalian, biasanya di akhir Ramadan, menjelang berakhirnya Ramadan, berbondong-bondong orang melakukan mudik atau pulang kampung. Biasanya pesawat kemudian menaikkan dengan harga setinggi-tingginya. Sekarang jangankan mau menaikkan harga, jangankan menurunkan harga, semua aktivitas bandara tutup total sampai 1 bulan lebih ke depan. Nah, saudaraku sekalian, bahkan mudik kita tidak mudik, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan sebagai bentuk usaha untuk memutus mata rantai sebaran virus. Kalau ini kita niatkan sebagai usaha ikhtiar kita agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang ingin menyelamatkan pihak manapun. Oleh karena itu saudara sekalian, ini yang pertama, jangan anggap remeh ketika kita keluar rumah pakai masker. Jangan merasa kalau ada orang pakai masker ini sepertinya, atau ketika ada orang tidak mau berjabatan tangan misalnya, seakan-akan ini sudah tidak lagi menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi yang kita tidak tahu, kita tidak bisa mendeteksi apakah di tangan kita ini membawa virus atau tidak. Demi kehati-hatian kemudian kita tidak berjabatan tangan, itu menjadi sesuatu yang lebih baik dibanding kita berjabatan tangan hanya sekadar menghidupkan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, ini yang pertama sebagai bentuk ibadah di musim corona. Dan oleh karena itu saya tetap anjurkan saya, keluarga saya dan siapapun kita ketika keluar rumah, lakukanlah seluruh SOP itu, seluruh SOP untuk mencegah dari virus. Insya Allah dia akan menjadi ibadah dan menjadi bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau di Ramadan biasa dalam situasi kita tidak ada virus semacam ini, biasanya kita ada kesempatan untuk memberikan takjil. Dan kita selalu ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu. Nah, dalam suasana semacam ini, tidak ada lagi pengumuman di masjid, mau di masjid Taubah, mau di masjid Al-Mujahidin atau di masjid Blok A. Tidak ada lagi pengumuman untuk malam besok jadwal takjil dibebankan atau diberikan amanah kepada Blok A, Blok B dan sebagainya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala gantikan bentuk kita membantu pihak lain ini dalam bentuk yang lain. Dan jangan dikira pahalanya kecil, tapi ini menjadi pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh yang sederhana misalnya. Ketika kita punya kelebihan masker, sekarang orang terlalu kesulitan untuk mendapatkan masker. Alhamdulillah kemudian ada masker kain misalnya. Tetapi tidak semua orang kemudian mudah untuk beli masker. Punya satu, tapi masker itu tidak mesti dibasuh juga. Tidak bisa full selama 2 hari, 3 hari tidak pernah kita cuci. Di saat kita cuci, kemudian kita ingin butuh, tentu kita mesti punya masker cadangan. Nah, bagi kita yang beraktivitas di luar,
ketika kita punya kelebihan masker, jangan lupa untuk mensedekahkan atau berbagi. Jadi kalau di bulan Ramadan biasa kita berbagi takjil, di saat wabah corona ini kita ganti bentuk berbaginya dengan bentuk yang lain, dan bisa jadi pahalanya jauh lebih dahsyat. Sebab apa, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Kalau masker yang kita bagikan lalu dipakai oleh saudara kita, berhari-hari dia pakai itu, dia basuh, dia pakai terus, ini sama saja kita menyelamatkan satu nyawa saudara kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perbandingan, menyelamatkan satu nyawa, satu jiwa, bagaikan menyelamatkan semua manusia. Dan sebaliknya kata Allah subhanahu wa ta'ala, membunuh satu jiwa seperti membunuh seluruh manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar pahala ini atau ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang pahalanya luar biasa. Oleh karena itu saya katakan, tidak mesti kita selalu fokus pada pemberian takjil. Kita beli masker mungkin harganya 10.000 atau berapa. Lalu ketika kita punya kelebihan masker ini, kita hadiahkan, kita sedekahkan, kita hibahkan kepada saudara kita. Lalu dia pakai setiap pagi, setiap hari dia keluar rumah, setiap dia pakai kita dapat pahala yang sama. Nah, ini luar biasanya pahala ini. Bahkan seperti kita menghidupkan seluruh manusia. Tidak hanya masker, mungkin ada orang kelebihan hand sanitizer. Saudara kita yang pergi ke pasar atau pergi ke tempat lain, yang dia khawatir tangannya ini ada pegang sesuatu, dia butuh cuci tangan, tidak ada alat untuk mencuci tangan, tapi karena kita berikan dia hand sanitizer sehingga dia bersihkan tangannya dengan itu, sama saja kita menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Ada 10 orang kita kasih, kita selamatkan 10 orang itu. Dan dipakai bukan sehari, 2 hari, sepanjang selama musim corona ini. Jadi tidak hanya berlaku di bulan Ramadan saja, sepanjang Ramadan. Boleh jadi 1 bulan, 2 bulan, tergantung takdir Allah, kapan Allah angkat musibah atau Allah angkat wabah bencana ini. Atau apapun selain itu. Misalnya sekarang ada gerakan membantu tetangga atau membantu saudara-saudara yang terdampak dengan musibah corona ini. Ada yang menghantarkan sembako, beras, gula, telur, dan sebagainya. Ini juga menjadi ibadah yang luar biasa di saat ini. Di Jakarta kita dapat informasi ada satu keluarga, ada satu rumah yang tidak makan beberapa hari. Nah, masalahnya kita hari ini, kita dianjurkan untuk menetap di rumah. Karena kelamaan di rumah, waktu kita lebih banyak kita habiskan di rumah, sehingga kadang-kala kita tidak tahu kondisi tetangga kita kiri dan kanan. Padahal mereka terdampak langsung dengan kasus ini. Oleh karena itu, kita berbagi, tidak mesti berbagi takjil Ramadan, tapi ada yang jauh lebih dahsyat adalah menyelamatkan saudara-saudara kita yang terimbas langsung dengan virus ini. Oleh karena itu sekali lagi, tidak mesti dengan takjil atau kita tunggu takjil. Sekarang ada gerakan misalnya dana kita untuk takjil setiap sore itu dikumpulkan oleh pihak masjid, dan uang untuk takjil ini kemudian diganti dengan kebutuhan sembako sehari-hari pada saudara-saudara kita yang tertimpa, yang terepek langsung terkait dengan wabah corona ini. Nah, ini salah satu bentuk lain. Jadi selama musim corona ini, Allah ingin memberikan kita ibadah yang lain dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu juga kita perlu ingat bahwa membantu orang lain inilah yang disebut oleh Imam As-Sayuti di dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Al-amalul muta'addi khairun minal amalil qasir. Amalan yang berefek kepada pihak lain jauh lebih utama dibanding amalan yang hanya berefek untuk diri kita sendiri. Kita tilawah untuk diri kita, kita salat untuk diri kita, kita puasa untuk diri kita. Kita berikan masker, menyelamatkan saudara kita. Kita berikan hand sanitizer, menyelamatkan saudara kita. Kita kirim bantuan sembako, menyelamatkan nyawa saudara kita. Menyelamatkan yang semacam ini jauh lebih dahsyat, kata Imam As-Sayuti dalam kaidah fikihnya, dibanding ibadah yang sifatnya kembali untuk diri kita sendiri. Nah, ini tentu menyemangati kita, saudara-saudara kita di bulan Ramadan. Jangan sekali lagi terfokus, oh saya tahun ini tidak bisa memberikan sumbangan, kalau setiap malam tarawih ada infak tarawih, kalau sore ada takjil kita salurkan di masjid. Ini semua kita ganti. Kita ganti dengan bentuk bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita lainnya.
entah itu sembako, entah itu masker, entah itu apapun yang bisa kita bantukan untuk pihak lain. Sebab sekali lagi, membantu ibadah yang berkaitan dengan pihak lain jauh lebih dahsyat dibanding ibadah yang kebaikannya kembali kepada diri kita masing-masing. Yang ketiga, saudaraku sekalian, bentuk ibadah di musim corona ini salah satunya adalah mentaati pemerintah dan mematuhi fatwa ulama. Ketika ada perintah untuk stay at home, untuk memperbanyak di rumah, kalau rumah pakai masker, dan segala macam bentuk perintah dari penguasa, apabila kita taati ini salah satu bentuk kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, sebagian ulama menerjemahkan ulil amri sebagai penguasa, sebagian menerjemahkan sebagai ulama. Pokoknya kita patuhi ulama, kita patuhi apapun amaran dari penguasa, dari pemerintah. Ini juga menjadi ibadah. Jangan dikira kita mematuhi ini tidak ada ibadah. Ibadah. Justru kita ngeyel, kita protes, kita tidak terima dengan aturan ini, padahal aturan dibuat demi kemaslahatan kita semua. Ini justru bentuk pembangkangan, dan boleh jadi pembangkangan ini akan bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi. Karena itu kita patuhi saja perintah negara, perintah ulama, amaran dari penguasa atau pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita demi kemaslahatan kita bersama. Nah, ini salah satu bentuk ibadah yang mesti kita perkuat selama kita berada di masa-masa musibah atau ujian corona ini. Saudaraku sekalian, itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan Ramadan kita dengan berbagai macam ibadah, yang khususnya ibadah-ibadah yang spesial di bulan Ramadan, di musim corona ini. Walaupun kita tidak ke masjid, walaupun kita banyak di rumah, tetapi bukan bermakna kita tinggal di rumah itu tidak beribadah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah, ini semua menjadi kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa melewati Ramadan ini sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat, dan berhak untuk mendapatkan derajat sebagai hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.